Alhamdulillahilladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana seperti ini. Di luar sana ada hujan-hujan rintik ya, tapi kita masih diberi kesempatan Allah, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid. Kemudian kita manfaatkan kesempatan kita untuk sama-sama duduk bersimpuh di rumah Allah di Masjid Al-Ikhlas ini untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini setelah lepas sholat maghrib hingga menjelang sholat isya, insya Allah begitu kita berdiri dari majelis ini, setelah kita sholat kemudian kita pulang ke rumah, kata Nabi bahwa semua dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita bicara dosa, dosa kita sudah bantu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sungguh terlalu banyak dosa ini. Tetapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa yang kita kerjakan. Artinya kalau kita mau memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita harus yakin Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang etika atau adab berdoa. Etika atau adab berdoa menurut Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Munajat Al-Ghazali tentang zikir dan doa. Jadi zikir dan doanya Imam Al-Ghazali. Beliau seorang ahli sufi, filosof. Mungkin kita belum tahu orangnya, tapi kita sudah pernah baca buku-buku beliau. Beliau menulis buku ini yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang etika atau adab kita berdoa. Sebab bagaimanapun kita ini masih membutuhkan Allah. Dan Allah sangat senang kepada kita, sangat senang kepada orang yang mau memohon kepadanya, mau berdoa kepadanya. Hadirin, beliau mengatakan ada 10 adab atau etika kita di dalam berdoa. Jadi ada 10. Yang pertama, kata beliau adalah kita harus mencari peluang yang tepat dan pada waktu-waktu yang dianggap mulia. Jadi kalau kita mau berdoa, kita harus mencari peluang yang tepat dan pada waktu-waktu yang kita anggap waktu itu sangat mulia. Misalnya kata beliau, waktu-waktu yang kita anggap mulia adalah hari Arafah. Hari Arafah ini hanya setahun sekali, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah.
ketika jemaah haji atau tamu-tamu Allah berada di padang Arafah. Kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, pada saat-saat seperti itu, pada tanggal 9 Zulhijjah adalah waktu-waktu yang amat sangat mulia. Alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan waktu itu untuk berdoa dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu cuma 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun. Kita yang ada di sini, yang tidak pergi haji, kita disunahkan untuk berpuasa. Maka dalam keadaan puasa itulah, mari kita memperbanyak doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping hari Arafah, juga di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini insya Allah tidak sampai 100 hari. Tidak juga sampai 90 hari. Antara 80, kurang lebih 80-90 hari lah. Ramadan insya Allah akan tiba. Mungkin di awal-awal April. Di awal-awal bulan April. Kalau nggak tanggal 34, 45 atau 34. Antara itu ya. Itu sudah masuki bulan Ramadan. Nah, marilah kita manfaatkan bulan yang mulia itu, waktu yang sangat mulia itu untuk memperbanyak doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan Ramadan terjadi setahun sekali selama 30 hari. Kita manfaatkan bulan ini dengan sungguh-sungguh untuk memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Jumat ya. Hari Jumat itu berarti kalau ini hari Kamis, hitungan miladiah ya. Ini hari Kamis, begitu matahari tenggelam, berarti itu sudah jatuh hari Jumat. Sampai besok Jumat matahari tenggelam. Itu waktu Jumat atau hari Jumat. Itu waktu yang sangat mulia kalau kita mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat-saat kita berada di masjid sedang melaksanakan sholat Jumat. Dan ada waktu yang sangat mulia sekali ketika khotib duduk antara 2 khutbah. Bapak perhatikan ya, kalau khutbah pertama, kemudian kan khotibnya duduk. Nah, saat khotib duduk itulah waktu yang mulia. Berdoalah pada Allah. Angkat tangan mohon pada Allah. Berdoa dalam bahasa apapun. Allah itu ngerti bahasa apapun. Bahkan bahasa tidak kita ucapkan, hanya dalam hati pun Allah tahu. Ini pada saat khotib duduk antara 2 khutbah, biasanya khotibnya agak ngerti, dia akan duduk agak lama. Kasih kesempatan jemaahnya untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang sangat mulia. Itu pun terjadi sepekan sekali. Mari kita gunakan waktu itu untuk banyak bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah waktu sahur. Nah, waktu sahur sepertiga malam yang terakhir ini terjadi setiap hari ya. Kenapa waktu sahur ini kan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun ada waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Mungkin jam 2:30, jam 3 begitu ya. Nah, itu waktu yang sangat mulia kalau kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi jemaah yang sering puasa Senin, Kamis, puasa sunnah, berarti dia pasti bangun malam. Ada waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Dia bermunajat pada Allah, mohon pada Allah. Karena bagaimanapun kita ini punya persoalan hidup, kita punya masalah hidup. Maka kita punya tempat untuk bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu sahur ini sepertiga malam terjadi setiap hari Pak ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti malam kita mau bangun sholat tahajud, mungkin tidak sahur, tapi itu waktu sahur. Itu kita gunakan untuk bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bangun sholat tahajud Pak ya. Manfaatkan waktu sholat tahajud. Alangkah ruginya hadirin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup.
Tapi tidak kita gunakan waktu kita ini untuk berbuat kebajikan. Di antaranya adalah sholat malam, qiyamul lail. Bangunlah sepertiga malam yang terakhir itu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan menerima, mengabulkan permohonan kita. Bangunlah sepertiga malam itu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi bapak-bapak ya, mungkin belum Pak ya, mungkin belum tersentuh hatinya untuk sholat malam, sholat tahajud. Janjilah pada diri, mulai malam nanti, sepertiga malam terakhir, saya akan bangun sholat malam. Itu janji pada diri kita sendiri. Walaupun itu tidak wajib, ya sholat sunnah tahajud kan tidak wajib, tapi itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itu artinya sholat malam ini sangat penting dan sangat penting sekali. Maka alangkah ruginya kita diberilah waktu, diberi sehat oleh Allah, tapi tidak kita gunakan untuk bangun malam untuk sholat tahajud. Bagi bapak-bapak yang belum baik, yang sudah, lanjutkan, pertahankan. Hadirin, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyah ayat 18 Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka meminta ampun pada Tuhannya atau istighfar. Jadi di waktu sahur itu mereka meminta ampun atau istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya istighfar ini. Dikatakan dalam hadis, man aktsara minal istighfar ja'alallahu azza wa jal lahu min kulli hamma farajan wa min kulli dhikim makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa kata Nabi memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan untuknya setiap kesedihan ada kelonggaran. Setiap kesedihan ada kelonggaran. Allah akan berikan kesedihan itu, membebaskan dia dari setiap kesedihan. Akan longgar dadanya, longgar hatinya. Mungkin dia sedih, merasa hidupnya sempit, sulit sekali, tapi dengan istighfar Allah akan berikan dia jalan keluarnya. Dari setiap kesulitan akan dijadikan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki padanya dengan tanpa diduga dari mana asalnya. Jadi istighfar itu juga bisa mendatangkan rezeki yang tanpa kita duga-duga. Bapak-bapak mungkin pernah pengalaman ya, mendapatkan rezeki yang tanpa diduga-duga. Tiba-tiba ada orang kasih kamu rezeki. Mohon maaf, saya pernah naik bis dari desa ke sini. Waktu itu uang satu pas-pasan. Untuk bayar bis pas-pasan. Lalu ada orang kena bisnya penuh, saya berdiri. Ada orang mau membayarkan ke kondekturnya, lalu dia tunjuk ke saya, bayar dengan yang ini. Padahal orang itu gak kenal saya. Saya pun gak kenal dia. Tiba-tiba dia nunjuk, bayar dengan yang ini juga. Padahal saya bawa uang juga pas-pasan hanya untuk bayar bis. Siapa yang buka hatinya? Bukankah Allah yang bukakan hatinya? Dia nggak kenal saya, dia bukan saudara saya bukan saudaranya dia, tapi dia mau membayar saya. Mungkin bapak-bapak juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi rezeki itu kadang-kadang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita cari. Hadirin, coba bayangkan. Bapak-bapak melihat cicak Pak ya, cicak ada di dinding ini. Dia itu hanya menunggu datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa terbang. Kalau burung bisa terbang mencarinya, tapi cicak nggak bisa terbang. Dia hanya menunggu di dinding. Tapi Allah akan hantarkan rezekinya di depannya. Ya Pak ya, dia akan hantarkan nyamuk di depannya. Dia bisa nangkep nyamuk itu. Karena semua makhluk Allah akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Jadi tanpa kita cari pun pasti akan diberikan rezeki oleh Allah. Makanya hadirin, pernah satu ketika
Suatu ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini guru, Syafi'i ini kan murid. Murid dari Imam Malik. Yang kedua ini dalam berdiskusi, berdebat tentang rezeki ini. Dari kedua guru dan murid ini berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i bahwa untuk mendapatkan rezeki itu kita harus mencarinya. Kita harus keluar mencari rezeki itu. Tanpa kita cari, rezeki tidak akan mungkin datang dengan sendirinya. Itu kata Imam Syafi'i. Harus ada ikhtiar, bekerja, berusaha untuk mendapatkan rezeki itu, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak. Rezeki saya itu ada dalam genggaman Allah. Allah pasti akan berikan aku rezeki tanpa harus saya mencarinya. Inilah keyakinan Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i pun dia ingin membuktikan bahwa pendapatnya itu lebih benar. Ingin membuktikan. Maka dia keluar dari rumahnya, dia ingin mencari pekerjaan. Sampailah dia di satu kebun korma. Dia bekerja di kebun korma itu. Ada pemilik kebun korma itu, dia bekerja itu seharian. Kemudian dia pulang, dikasihkan dia sekeranjang korma sebagai upahnya. Lalu sekeranjang korma itu dia tidak langsung bawa ke rumahnya, tapi dia langsung bawa ke rumah gurunya Imam Malik. Dia ingin menunjukkan bahwa pendapatnya itulah yang lebih benar. Kemudian dia sampai di rumah Imam Malik, dia mengatakan, inilah rezeki yang saya cari. Seharian saya bekerja di kebun kormanya, kemudian saya diberi upah sekeranjang korma ini. Lalu dia persilakan gurunya Imam Malik untuk mengambil dan memakan korma itu. Silakan tuan guru untuk memakan korma ini. Korma ini hasil kerjaku seharian. Dari Imam Syafi'i ini ingin menunjukkan bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Kemudian Imam Malik ini sambil mengambil korma, memakannya, dia sambil tertawa. Dia sambil tertawa memakan korma ini. Dia mengatakan, wahai Imam Syafi'i, saya seharian ini tidak pernah kemana-mana. Saya berada di rumah ini, di majelisku ini. Saya nggak pernah keluar rumah. Tapi tiba-tiba di sore hari, Allah hantarkan rezekiku kepadaku. Lewatmu. Lewat Imam Syafi'i. Jadi ini rezeki saya yang Allah hantarkan lewatmu. Kamu bawa korma ini, dan korma ini juga termasuk rezekiku. Ya Allah berikan kepadaku melaluimu. Ini. Jadi akhirnya baru kedua-duanya tertawa. Artinya pendapat kedua-duanya itu benar. Pendapat kedua-duanya itu benar. Jadi bukan Imam Syafi'i yang benar atau Imam Malik yang benar, tapi kedua-duanya benar. Jadi ada rezeki yang tanpa kita cari akan datang dengan sendirinya, tapi ada rezeki yang harus kita cari dan wajib kita cari. Baru kita bisa mendapatkan rezeki itu. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari yang pertama tadi adalah mencari peluang yang tepat pada waktu-waktu yang dianggap mulia. Ya, seperti waktu hari Arafah, bulan Ramadan, Jumat, kemudian waktu sahur. Nah, itu waktu atau peluang yang paling tepat dan waktu yang paling mulia. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah berusaha mencari kondisi-kondisi yang dianggap mulia. Ini kondisi yang dianggap mulia. Tidak hanya waktu, tapi kondisi yang sangat mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa sesungguhnya pintu langit akan terbuka ketika pasukan jihad fi sabilillah membela agama Allah sedang merangkak menuju ke medan perang. Artinya gini, ketika kita mau berperang menghadap musuh-musuh Allah. Nah, kondisi seperti itulah kondisi yang sangat mulia. Kalau kita mohon pada Allah, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Yaitu kondisi ketika kita akan berperang untuk melawan musuh-musuh Allah. Kemudian selanjutnya, ketika turun hujan. Nah, waktu-waktu seperti ini, ketika turun
turun hujan yang lebat. Tapi tidak disebutkan hujan yang lebat. Ini kan hujan rintik itu boleh juga kan? Karena tidak disebutkan sini hujan yang lebat. Disebutkan sini adalah ketika turunnya hujan. Ini juga kondisi yang sangat mulia. Kalau kita memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah doa kita pun diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kadang-kadang meremehkan dengan waktu-waktu seperti ini. Kemudian berikutnya adalah sholat maktubah. Pada kondisi saat kita sholat maktubah. Sholat maktubah itu aja sholat 5 waktu ini. Jadi kalau ada orang ngomong sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu ini yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, itu namanya sholat maktubah. Nah, pada saat sholat inilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sholat ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada sujud. Pada saat sujud. Karena pada saat sujud itulah kita amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada hadis menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fakthiru fihi minad du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika engkau sedang bersujud. Perbanyaklah doa ketika kita dalam keadaan sujud. Sujud Pak, kalau sholat sendirian ya, kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat berjemaah kan harus ikutin imam. Kalau kita sholat sendirian, jangan cepat-cepat bangun dari sujud kita. Perbanyaklah berdoa. Berdoa dalam bahasa apa saja. Tapi kena dalam sholat, kita tidak perlu dengan menjaharkan. Cukuplah doa itu dalam hati kita. Cukuplah dalam hati kita. Apa yang ingin kita mintakan, silakan. Allah sangat senang kepada hambanya yang mau berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Jadi kita memohon dalam bahasa apa saja. Dalam sholat itu asalkan tidak dijaharkan dalam hati kita. Nah, kalau kita jaharkan itu kalau doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu boleh kita jaharkan. Misalnya Rasulullah mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, janganlah engkau akhiri sholatmu sebelum kamu membaca doa ini. Janganlah engkau mengakhiri sholatmu sebelum engkau membaca doa ini. Yaitu doanya apa? Yaitu doanya ajakan Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Doa itu bisa kita baca Pak, sebelum kita bangkit dari sujud atau sebelum kita salam. Boleh kita baca doa seperti ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ini sebagai orang selalu ingat kepadamu, selalu zikir kepadamu. Dalam situasi dan kondisi apapun selalu ingat kepadamu. Di masjid saya ingat kepadamu, di rumah saya ingat kepadamu, di kantor saya ingat kepadamu, di mana saja saya selalu ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu. Itu kita minta doa tadi itu. Dan jadikanlah aku orang selalu bersyukur kepadamu. Ala zikrika wa syukurika, bersyukur kepadamu. Itu pun kita berdoa. Kenapa hadirin? Karena orang yang bersyukur ini itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku. Dari sekian umat manusia ini, orang yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk kita ini, termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian wa husni ibadatik, ya Allah jadikanlah aku ini memiliki ibadah, mempunyai ibadah saya kerjakan ibadah yang baik, ibadah yang Kau ridai, ibadah yang Kau terima ya Allah. Ya kita mohon pada Allah. Jadi sholat kita lakukan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadirin, kalau urusan sholat itu dalam hal ibadah maqdoh itu tidak ada aturannya. Tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya, harus kita ikuti apa yang diperintahkan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial, ibadah muamalah, itu kita bisa bikin aturan sendiri, nggak apa-apa.
Tapi kalau ibadah magdo, sholat misalnya, itu aturannya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan para ulama bahwa sesungguhnya sholat adalah dijadikan sebagai suatu saat yang terbaik. Maka setelah menunaikan sholat, hendaklah anda berdoa. Ad-du'a'u bainal adzan wa iqamati la yuraddu. Doa yang dilakukan di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Azan dan iqamah. Ya Pak ya. Begitu kita datang, kalau masih punya kesempatan untuk sholat sunnah silakan. Tapi kalau jamnya tinggal 2 menit, nggak mungkin saya bisa sholat sunnah. Berdiri sambil angkat tangan. Bapak melihat ada jemaah ya. Ada jemaah kita itu kadang-kadang datang kena mau qomat, dia berdiri begini aja doa. Itu doa antara azan dan iqamah. Dia mohon pada Allah. Ada hadisnya ini. Ad-du'a'u bainal adzan wa iqamati la yuraddu. Doa yang dilakukan di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Nah, oleh karena itu hadirin, kalau kita datang jangan duduk sambil iqamah, tetap berdiri, kita mohon pada Allah. Karena waktu itu juga waktu yang sangat mulia, atau kondisi yang sangat mulia. Kalau kita doa, insya Allah doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya sampai terlihat bagian ketiaknya. Jadi kalau kita mau berdoa Pak ya, salah satu etika kita adalah menghadap kiblat. Jangan sampai doa membelakangi kiblat. Masuk masjid, tahu ke kiblatnya di barat sana, berarti doanya menghadap ke barat. Bukan menghadap ke baratnya, tapi kebetulan kiblat itu ada di sebelah barat. Maka kita menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu etika. Dimanapun. Misalnya, Bapak kalau nguburkan orang mati, mungkin Bapak jadi modin Pak ya, nguburkan orang mati. Maka kita pun harus menghadap ke kiblat. Kita pun harus menghadap ke kiblat karena itu etika, adabnya ketika kita berdoa menghadap ke kiblat. Dari jangan kita menghadap ke jenazahnya. Coba ada yang seperti gitu Pak ya. Kalau perhatikan ada yang menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Kenapa? Karena dia ingin berhadapan dengan jenazahnya itu. Karena jenazah itu kan dia dimiringkan menghadap ke kiblat. Sehingga dia berdoa membelakangi kiblat, maksudnya dia berhadapan dengan jenazah itu. Padahal kita berdoa itu kita mintanya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan salah satu syaratnya atau adab kita berdoa adalah menghadap ke kiblat sampai mengangkat kedua tangannya sampai terlihat bagian ketiaknya, yaitu ketika Rasulullah berdoa pada sholat gerhana ya. Itu dia berdoa dengan mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Dia angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, itu juga termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Rabbakum hayyu qarimun yastahyi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ayyaruddaha syufra. Sungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha hidup. Dia akan merasa malu seandainya akan menolak hamba-hambanya dengan tangan hampa ketika mereka mengangkat tangan mereka ketika berdoa. Allah malu, kata hadis ini, ketika hambanya mengangkat tangannya, dia mohon kepadanya, lalu dia tidak mengijabah menjawab permohonan itu. Allah merasa malu. Allah merasa malu kalau kita doa dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinkan bahwa doa kita itu pasti akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anas meriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya yang kulitnya berwarna putih ketika beliau sedang berdoa, dan beliau tidak mengacungkan jarinya. Tidak mengacungkan jarinya Pak ya, tapi ada kan berdoa mengacungkan jari itu. Coba lihat, ada khotib Pak ya, dia doa mengacungkan jari ini. Tapi hadis ini Nabi tidak mengacungkan jarinya. Berarti doa pada gerhana itu diangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga kelihatan ketiaknya. Tapi ada doa yang diangkat jarinya, itu biasanya doa mohon petunjuk ya, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia angkat jarinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat kata Imam Al-Ghazali adalah merendahkan suara antara sangat pelan dan keras. Merendahkan suara antara sangat pelan dan keras. Itu etikanya. Jadi berdoa itu dengan merendahkan suara kita antara sangat pelan dan keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, kami pernah datang berkunjung ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami telah mendekat kota Madinah, Rasulullah bertakbir, lalu orang-orang juga ikut bertakbir, maksudnya sholat ya, melaksanakan sholat. Mereka mengangkat suaranya dengan keras, Lalu Rasulullah bersabda, atau setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, mengatakan, wahai umatku, wahai umat manusia, sesungguhnya zat yang kalian panggil bukanlah tuli, juga bukan jauh dari kita. Sesungguhnya zat yang kalian panggil berada di antara kita, di antara leher kendaraan kalian, lebih dekat daripada itu. Jadi kalau kita berdoa jangan terlalu keras-keras, karena yang kita panggil, yang kita mohon ini bukan zat yang tuli yang tidak mendengar. Gerakan hati kita tanpa kita ucapan pun didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bukan sekedar mendengar, maha dan maha mendengar. Jadi jangan terlalu mengeraskan suara ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merendahkan suara kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Maryam ya, atau surah Al-Isra ayat 10, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ini ada ayatnya Pak ya. Jadi ayat perintahkan pada kita jangan mengeraskan suaramu dalam salat, dan jangan pula merendahkan, terlalu merendahkan ya. Nah, dari tadi membacanya terlalu keras, kecuali imam Pak ya, kecuali imam. Kalau kita baca, kalau imam boleh dia mengeraskan suaranya. Tapi kalau kita sholat terlalu membacanya terlalu keras, itu tidak boleh. Tapi kalau antara tadi ya, suaranya antara pelan, keras dan pelan, di tengah-tengahnya itu. Karena sekali lagi Allah maha mendengar, Allah tidak tuli. Kemudian ada ayat yang lain, surah Maryam ayat 3, idznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika ia berdoa pada Tuhan dengan suara yang rendah atau lembut. Yaitu ini doanya Nabi Zakaria. Dari Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut, suara yang rendah. Beliau berdoa idznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Itu terdapat dalam surah Maryam ayat yang ketiga. Bahkan surah Al-A'raf ayat 55 pun Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Tadi suara yang terlalu tinggi, yang keras. Jadi mari kita berusaha berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting kita harus yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keenam. Kurang berapa menit ini? Kurang 4 ya. Satu lagi yang ini terakhir, yang keenam. Ada 10 tadi ya, keenam yang terakhir. Kata Al-Ghazali, merendahkan diri atau khusyuk, berkeinginan keras dengan penuh optimis dan takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Dari ketika kita berdoa pada Allah, kita merendahkan diri kita. Jadi kita merendahkan diri kita di hadapan Allah boleh, tapi jangan merendahkan diri kita terhadap sama makhluk, sama manusia, tidak boleh ya. Kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusianya, tapi di hadapan Allah boleh merendahkan diri. Khusyuk, berkeinginan keras dengan penuh optimis bahwa doa kita itu dijawab oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ada keyakinan dalam diri kita. Jangan sampai kita berdoa tapi kita tidak punya keyakinan bahwa doa kita terima oleh Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita pasti akan diijabah oleh Allah, dan takut akan murka Allah, dan takut akan murkanya Allah Subhanahu. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu syari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Al-Anbiya ayat 90 yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebajikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan tapi takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ayat ini. Al-Anbiya ayat 90 bahwa orang-orang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu hadirin, mumpung kita masih punya kesempatan ini, mari kita manfaatkan untuk segera berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kalau suatu kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, kita mampu melakukan, kenapa harus tunggu nanti, kan gitu Pak ya? Kenapa harus tunggu nanti? Misalnya Bapak masuk ke masjid, mungkin ada sampah kertas dalam masjid ini. Kalau itu bisa kita lakukan untuk ngambil dan buang keluar, itu kalau bisa kita lakukan, kenapa kita biarkan? Padahal itu berpahala, kebaikan untuk kita. Hal yang kecil seperti itu. Atau misalnya Bapak berjalan, lalu ada duri di tengah jalan, ada batu di tengah jalan, ngambil batu itu, singkirkan di pinggir jalan atau letakkan pada tempatnya. Ada duri, ambil dan letakkan pada tempatnya. Itu pahalanya luar biasa. Kalau kita bisa lakukan, kenapa tidak? Artinya jangan menunda-nunda kebaikan. Kita ini lagi dikejar dengan kematian. Jadi kalau apa yang bisa kita lakukan sekarang, sebuah kebaikan itu, jangan menunggu besok atau jangan menunggu nanti. Kalau sekarang bisa buat kebaikan, sekarang juga kita bisa melakukannya. Misalnya kita sini kan sering setiap ba'da maghrib aja ada kajian. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, pada maghrib, Jumat ada pada maghrib. Kalau bapak-bapak punya kesempatan waktunya, duduk sebentar saja. Yang tadi saya katakan, nanti begitu kita berdiri dari sini, pulang ke rumah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita lakukan, kenapa kita pulang ke rumah? Kecuali ada urusan penting, itu soal lain. Tapi tidak ada urusan penting, akan lebih baik kita duduk di masjid Allah sambil berzikir, baca Quran atau mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Itu jauh lebih berguna daripada sekedar kita pulang ke rumah. Jadi ini kebaikan. Jadi manfaatkan momentum kebaikan ini. Jangan menunggu besok. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam
dalam menegakkan kebaikan. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ya ada 6 hal, ada 10 kan? Ada 10 etika atau adab dalam berdoa, tinggal 4 nanti kita lanjutkan ya, kepada kesempatan lain kita lanjutkan. Ini aja baru 6 saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin ada sesuatu yang perlu kita praktekkan. Karena dakwah itu bukan kita dengar, tapi yang paling penting itu mungkin ada yang bisa kita praktekkan. Misalnya tadi salat malam Pak ya. Tadi kan saya bicara salat malam. Kalau bapak-bapak yang mungkin belum salat malam, kenapa tidak lakukan? Apa beratnya? Tidak ada yang berat sebenarnya. Berat adalah nafsu kita. Kita lebih mengikuti nafsu kita. Mudah-mudahan Pak ya, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.